Pak Jun ya Pak, sosok yang sering ke bawah, ke masyarakat di bawah. Ini intelnya Gus Dur, Pak Jun. Nah saya ingin tahu, Pak Jun kenapa kok ada gesekan di masyarakat di bawah itu Pak Jun? Ya tadi seperti apa yang diucapkan oleh Pak Dur itu mengatakan satu sama lain yang mengaku benar gitu kan. Ini adalah ujung tombak daripada perselisihan yang ada di bawah. Kemudian yang satu dengan yang lain saling menyalahkan. Ini saja intinya yang bisa berkembang. Padahal kalau kita cek ke bawah, kadang-kadang yang menyalahkan itu belum pernah mengajak mereka itu dialog, belum pernah tempatnya di mana, sudah langsung to the point aja bahwa si A adalah kelompok aliran sesat, si B adalah tidak sesuai dengan ajaran. Padahal yang mengatakan begitu belum pernah datang ke sana, ataupun kalau pernah datang itu hanya sepintas saja, gitu kan. Wilayah gesekan itu di mana? Pertemuan antara kelompok itu, apakah misalnya di masjid, rebutan masjid, atau masalah di pasar atau di jalan? Bermacam-macam, ada yang seperti yang dari kelompok Ahmadiyah, ada lagi yang kelompok-kelompok lain dengan kelompok-kelompok Salafi. Ada beberapa di grassroots itu terjadi di mana yang mulanya masjid itu tadinya mengadakan maulidan, mengadakan wiridan, mengadakan kunut dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi ada kelompok Salafi yang mengokupasi masjid itu dan jamaahnya diusir karena tidak sesuai dengan aturan apa yang dikatakan Salafi. Jadi gerakan istilahnya sekarang Mbak, gerakan anti maulid gitu kan. Sudah gerakan anti maulid, anti merokok, anti apa sembarang kalir. Itu yang diperbolehkan hanyalah kalau sholat itu agak cingkrang sedikit sarungnya, kemudian tempel-tempelan, jidatnya agak digosok-gosok sedikit dan berjenggot gitu kan. Ini adalah yang dikatakan namanya baldatun thayyibatun warobun ghafur gitu kan. Ada beberapa macam dan ya itu adalah seninya untuk kita mencari tahu gitu kan. Jadi bagaimana untuk mencoba supaya saya yang ke daerah juga supaya jangan digebukin gitu kan. Ya mungkin kita kembali kepada floor. Siapa yang akan ini? Ya ada Pak ini. Prof Dawam, nama saya Subhan Palal. Ya. Rasanya perjuangan umat Islam ini kayaknya yang menurut mereka beranggapan bahwa kalau belum berdiri negara Islam belum selesai. Padahal tolong kasih pemahaman bahwa selama saya mempelajari Islam sejak kecil sampai sekarang tidak menemukan ayat atau hadis yang memerintahkan umat Islam untuk mendirikan negara Islam sebagaimana umat Islam diperintahkan sholat, zakat, haji. Tapi kenapa umat Islam bersikukuh tetap harus negara Islam? Itu tolong dikasih pemahaman barangkali. Sebagian umat Islam. Sebagian umat Islam. Artinya umat Islam yang mungkin menginginkan adanya negara Islam itu. Padahal apakah nggak lebih indah kita bersama dengan beragam, dengan pluralistik yang sudah ada, tetapi nilai-nilai Islam itu yang kita ijawantakan dalam kehidupan itu yang lebih indah menurut saya, bukan negara Islam. Tolong dikasih pemahaman, maaf. Ya. Terima kasih. Satu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Subhan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mengutip sedikit ada indikator-indikator tentang kemajuan umat Islam di Indonesia. Yeah. Tadi Mas mengatakan bahwa jemaah haji meningkat, masjid menjadi besar dan kelihatan kurang, jemaah terlalu banyak gitu. Sementara secara material, secara esensi, saya melihat umat Islam di Indonesia tidak ada peningkatan. Saya ambil indikator misalkan korupsi, justru nggak menurun, selalu di nomor 1. Sebenarnya ini ada indikasi apa sih kepada Om Raharjo? Apakah ada keterbalikan antara esensi dan secara material gitu loh? Mungkin itu pertanyaan yang saya sampaikan. Sementara secara esensi saya nggak melihat adanya indikasi kemajuan. Ya. Itu sangat betul, nggak ada. Saya juga sudah mencari ayat-ayat Al-Quran. Seluruhnya nggak ada satupun itu yang mengindikasikan itu. Yang ada adalah perintah untuk membentuk suatu masyarakat. Tapi juga bukan masyarakat Islam, tapi adalah masyarakat yang bersatu, umatan wahidah. Itu umat yang satu, artinya umat yang bersatu. Yang kedua, menjalankan fungsi amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi menciptakan yang baik dan mencegah yang buruk. Yang ketiga, berorientasi kepada keadilan. Jadi harus
masyarakat yang adil. Yang keempat, beriman kepada Tuhan. Itu terakhir itu. Beriman kepada Tuhan itu terakhir. Tapi yang tiga sebelumnya adalah yang bersifat umum, universal. Itulah yang harus kita dirikan sekarang itu. Ya, tetap setia bersama Kongko bareng Gus Dur.